Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro dari tahun 1785 sampai 1855. Karangan Peter Carey. Kelahiran dan ramalan. Diponegoro yang diberi nama kanak-kanak Bendoro Raden Mas Mustahar lahir di Keraton Yogyakarta pada tanggal 11 November tahun 1785 tepat menjelang fajar saat sahur pada bulan puasa atau Babat Diponegoro 2.245 dalam kronologi Jawa. Tanggal kelahiran bakal calon Ratu Adil ini menunjukkan pertanda baik. Tepat pada bulan Jawa Suro, bulan pertama dalam tahun Jawa, ketika secara tradisional kerajaan-kerajaan baru didirikan dan siklus sejarah baru dimulai. Hari itu juga penting dalam almanak Jawa modern karena kombinasi hari Minggu dan hari Minggu 5 harian pasaran Jawa, Jumungah Wage atau Jumat Wage. Konon menandakan seseorang yang berbicara sangat lancar dan kuat, bermurah hati, dan berwatak bijaksana. Tetapi ia juga akan menghadapi rintangan-rintangan besar dalam hidup karena sikapnya yang terus terang dan argumentatif. Menarik sekali bahwa Presiden pertama Indonesia Soekarno tahun 1901 sampai 1970 juga seorang putra Sang Fajar, pembuka abad ke-20, dan oleh karenanya melihat dirinya dianugerahi takdir istimewa. Ayah Diponegoro adalah putra sulung Sultan Hamengkubuwono II, bertahta tahun 1792 sampai 1810, tahun 1811 sampai 1812, tahun 1826 sampai tahun 1828 dari istri resmi atau permaisuri atau Garwa Padmi, Ratu Kedaton tahun 1750 sampai 1820. Ratu Kedaton keturunan Raja Madura dan terkenal di kalangan istana karena kesalehan menjalankan ajaran Islam. Ayah Diponegoro baru berusia 16 tahun lebih sedikit ketika Diponegoro lahir, tetapi telah memiliki reputasi sebagai orang muda ganteng, idaman banyak orang karena wataknya yang lembut dan rasa humor yang tenang. Ia juga seorang sejarawan amatir yang tekun dan penulis mandiri yang sedang mekar. Sumber-sumber Belanda melaporkan ia sering dipanggil oleh kakeknya, Sultan Mangkubumi, tahun 1717 sampai 1792, bertahta 1749 sampai 1792, pendiri Kesultanan Yogyakarta, untuk membacakan baginya dongeng-dongeng dan sejarah dari masa Jawa kuno. Seberapa jauh pengaruh ayah Diponegoro pada sang pangeran tidak diketahui. Ini karena sejak menjelang usia 7 tahun, ia telah diboyong keluar dari wilayah keputren keraton untuk tinggal dengan nenek buyutnya di perkebunan Tegalrejo, sekitar 3 km arah barat Laut Keraton. Tetapi
Keduanya kemudian menjadi dekat selama krisis tahun 1811 sampai 1812 yang dipicu oleh konfrontasi antara Istana Yogya dan pemerintah kolonial, dan selama masa pemerintahan ayahnya sendiri yang pendek 1812 sampai 1814. Mungkin melalui ayahnya, cucu kesayangan Sultan Hamengkubuwono I, Diponegoro langsung jadi perhatian pendiri Keraton Jogja ketika ia masih bayi dalam gendongan. Dalam autobiografinya, Diponegoro mendeskripsikan bagaimana ia dibawa kepada Sultan Mangkubumi oleh ibunya yang masih belia. Raja lanjut usia itu menitipkan bayi kepada sang permaisuri, Ratu Ageng, setelah meramalkan bahwa bayi ini akan mendatangkan kerusakan Belanda yang lebih besar daripada yang pernah ia buat selama Perang Giyanti tahun 1746 sampai 1755. Tetapi hanya Yang Maha Kuasa yang tahu hasilnya. Babat Dipanegara 2 Romawi 245. Anekdot ini memberikan pandangan tentang pentingnya keterkaitan dan kedekatan Diponegoro pada Sultan Hamengkubuwono I, tokoh karismatik yang akan terus menginspirasi mereka yang paling dekat dengan sang pangeran selama Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830. Ramalan Sultan Hamengkubuwono I dapat juga dihubungkan dengan ramalan lain dalam autobiografi Diponegoro yang dikenakan pada masa penguasa Mataram abad ke-17, Sultan Agung, bertahta tahun 1613 sampai 1646. Ramalan ini mengatakan setelah kematian Sultan Agung pada Februari tahun 1646, Belanda akan berkuasa di Jawa untuk 300 tahun. Dan meskipun seorang keturunan penguasa Mataram akan bangkit melawan, ia tetap bakal kalah. Kelihatannya hampir pasti Diponegoro mengidentifikasikan diri dengan keturunan tersebut. Hal ini memberikan pada konteks ramalan suatu pemahaman tentang kegagalannya melawan Belanda. Ramalan ini kemudian diperkuat oleh ramalan misterius dari suara yang didengar Diponegoro ketika ia tidur di Parangkusumo selama ziarahnya ke pantai selatan, sekitar tahun 1805. Engkau sendirilah sarana itu, tetapi tidak akan lama, hanya agar terbilang di antara para leluhur, kerabat perempuan dan pengaruhnya. Meskipun para leluhur laki-laki atau moyang lelaki Diponegoro sungguh berarti bagi pangeran muda itu, namun para kerabat perempuannya justru lebih penting dalam pembentukan watak dan pandangan hidupnya. Pandangan hidup ini berakar pada pengamalan agama yang mendalam dan pada hubungan yang luas dengan komunitas-komunitas santri atau muslim soleh di Jawa Tengah bagian selatan. Koneksi-koneksi semacam itu agak unik untuk seseorang berderajat seperti dia. Keduanya, hal ini demikian penting bagi gaya kepemimpinan selama Perang Jawa dan menambah karisma pribadinya. Fakta bahwa Diponegoro hanya dibesarkan di bawah pengasuhan para perempuan yang kuat sampai berusia 18 tahun, mungkin juga ikut menyumbang pengembangan aspek feminin wataknya seperti kepekaan dan intuisi nuraninya. Ini kelak menjadi nyata dalam bakatnya untuk membaca watak melalui ekspresi wajah
yang disebut orang Jawa sebagai ngelmu firasat atau ilmu fisiognomi. Dan konon pada kebenciannya pada pertumpahan darah. Melalui para anggota perempuan dalam keluarganya, Diponegoro dapat mengaku memiliki hubungan darah dengan para kiai atau para tokoh desa dan guru agama, garis miring aliran kepercayaan yang paling berpengaruh di Jawa. Beberapa di antaranya memiliki leluhur yang dapat ditelusuri sampai pada 9 penyiar Islam legendaris atau Wali Songo di abad ke-15 dan ke-16. Tokoh lainnya dikenal sebagai pemimpin agama dan ulama dalam komunitas-komunitas lokal. Ibu Diponegoro, Raden Ayu Mangkorowati, tahun 1770 sampai 1852, selir atau garwa ampeyan dari bakal Sultan Hamengkubuwono III yang melahirkan pangeran pada usia 15 tahun. Adalah keturunan dari tokoh besar Kiai Ageng Prampelan, seorang tokoh sezaman dengan Raja Mataram pertama, Panembahan Senopati, memerintah tahun 1575 sampai 1601. Moyang lainnya adalah Sunan Ngampel Denta dari Gresik, salah seorang penyiar agama Islam pertama atau wali di Jawa, yang telah mendirikan komunitas Islam di Jawa Timur sebelum kejatuhan Majapahit, sekitar tahun 1510. Meski bukti-bukti mengenai ibunya agak kurang lengkap, Mangkorowati rupanya lahir di Perdikan, desa bebas pajak yang diberikan pada tokoh agama Majasto, dekat Tembayat, pusat agama yang terkenal di daerah Pajang. Kedua tempat ini telah dihuni oleh para keturunan dan pendukung Raden Kajoran atau Panembahan Rama tahun 1620 sampai 1679. Musuh besar dinasti Mataram di abad ke-17. Daerah ini tetap berpotensi menjadi pusat perlawanan terhadap keraton-keraton Jawa hingga saat Diponegoro lahir. Fakta bahwa ayah pangeran memilih istri dari daerah yang secara potensial menyusahkan adalah sebuah ilustrasi yang bagus tentang kebijakan keraton untuk mengurangi ancaman bagi otoritasnya dari komunitas-komunitas agama melalui aliansi perkawinan dan pemberian tanah bebas pajak. Ikatan-ikatan keluarga dan perlindungan keraton ini kemudian menghasilkan dukungan yang cukup berarti bagi Diponegoro selama Perang Jawa. Dalam autobiografinya, Diponegoro tak banyak menyebut nama ibunya. Di sana antara lain disebutkan bahwa ia atau ibunya seorang perempuan yang kuat dan sangat cantik atau luwih bagus. Tetapi Diponegoro tampaknya memiliki hubungan yang dekat dengan ibunya. Antara tahun 1825 dan saat penangkapannya 14 Oktober 1829, mereka saling berbagi suka duka perang. Di penghujung tahun 1849, ketika sang pangeran telah berada di pengasingan selama hampir 20 tahun, mula-mula di Manado tahun 1830 sampai 1833, dan kemudian di Makassar tahun 1833 sampai 1855, ibunya hampir berumur 80 tahun. Pada saat itu, Pangeran Diponegoro menerima surat dari ibunya yang menyebabkan ia berharap agar ibunya dapat bergabung dengannya di pengasingan.
Sang ibu menolak dan berkata bahwa ia sudah terlalu tua untuk melakukan perjalanan laut ke Makassar. Rupanya ia meninggal karena tua di Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 1852. Hanya 2 tahun lebih sebelum anak laki-lakinya wafat di Makassar pada tanggal 8 Januari 1855. Menurut genealogi resmi Keraton Yogyakarta, Diponegoro ternyata adalah anak tunggal hasil hubungannya dengan calon Sultan Hamengkubuwono III. Seorang kerabat perempuan lain yang mungkin telah ikut membentuk pandangan hidup Diponegoro pada masa mudanya adalah neneknya, Ratu Kedaton, keturunan Panembahan Cakradiningrat II dari Pamekasan, Madura. Bertahta tahun 1680 sampai 1707. Dalam biografinya, Diponegoro menyebutnya dengan hormat. Ketaatannya menjalankan ajaran Islam mungkin mengesankan bagi Diponegoro. Seorang residen Belanda pernah mengatakan, Ratu memiliki jiwa Madura yang kuat, yang kelihatannya masih membekas sedikit di masa tuanya. Suaminya, Sultan Hamengkubuwono II, yang memiliki pola pikiran Jawa yang biasa, sama sekali tidak mampu memahaminya. Tidaklah mengherankan jika sang ratu memiliki hubungan perkawinan yang sangat bergolak dengan penguasa Jogja, yang mengutamakan keturunan dari istri lainnya. Fakta bahwa Diponegoro memiliki 1/4 darah Madura yang diwarisinya dari Ratu Kedaton mungkin juga memiliki pengaruh pada kepribadiannya dan menyumbang pada tabiat suka berubah-ubah dan pemarahnya. Sesuatu yang akan sering kita jumpai buktinya di dalam halaman-halaman buku ini. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke video lainnya.